Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Muhammad Yusuf Purnomo dengan NIM 122480084 dari program studi Rekayasa Minyak dan Gas. Di sini saya akan membahas tentang pompa ISP. Masuk ke pendahuluan, ISP atau Electric Submersible Pump adalah sistem pompa celup listrik yang digunakan untuk mengangkat fluida dari dasar sumur ke permukaan. Untuk cara kerjanya itu adalah dengan mengubah energi listrik yang dikirimkan dari permukaan menjadi energi mekanik yang kemudian digunakan untuk mengangkat fluida baik minyak, air maupun campuran lainnya dari dasar sumur menuju ke permukaan. Untuk sistem sendiri itu terdiri dari beberapa komponen bertingkat yang bekerja secara terus-menerus dan sangat efisien terutama untuk sumur-sumur dengan kedalaman tinggi dan laju produksi yang besar. Latar belakangnya itu dalam proses produksi, salah satu tantangan utama yang sering dihadapi adalah tekanan reservoir seiring berjalannya waktu. Ketika tekanan reservoir tidak lagi cukup untuk mendorong fluida menuju permukaan secara alami, maka diperlukan sistem bantu yang disebut artificial lift. Artificial lift membantu meningkatkan efisien produksi dengan cara tambahan agar fluida bisa terus mengalir ke permukaan. Dan salah satu metode artificial lift yang paling umum atau sering digunakan itu khususnya untuk sumur-sumur dalam dengan tingkat produksi yang tinggi adalah pompa ESP atau Electric Submerged Pump. Komponen-komponen ESP yang pertama itu adalah motor yang berfungsi sebagai penggerak utama sistem, di mana motor ini menerima energi listrik dari permukaan dan mengubahnya menjadi energi. Yang kedua itu uh, section, yaitu bagian yang berfungsi untuk melindungi motor dari tekanan tinggi dan mencegah masuknya fluida sumber ke dalam. Yang ketiga, bagian inti dari sistem ini adalah pump, yaitu yang terdiri dari impeller, dan diffuser. Dalam beberapa tahap, bagian ini berperan penting dalam memberikan tekanan angkat kepada fluida. Yang keempat itu tank, di mana tempat masuknya fluida ke dalam sistem. Yang kelima tuh power cap, yaitu kabel yang menghubungkan sumber listrik di permukaan dengan motor di bawah tanah. Kabel ini harus dirancang khusus agar tahap terhadap suhu tinggi dan tekanan sumber. Untuk cara kerja pompa ESP itu yang pertama di mana motor listrik yang berada di bagian paling bawah dari rangkaian ESP itu menerima energi listrik dari permukaan melalui kabel daya. Setelah itu energi kemudian digunakan untuk memutar impeller, yaitu bagian dari pompa yang berputar sangat cepat. Gerakan ini menghasilkan gaya sentrifugal yang mendorong fluida naik ke atas. Untuk sistem ESP terdiri dari banyaknya stek atau tingkatan impeller sampai diffuser. Makin banyak stek, semakin besar tekanan yang dapat dihasilkan mengangkat fluida ke permukaan. Aplikasi lapangan ESP banyak digunakan di berbagai lapangan migas seluruh dunia sebagai solusi untuk meningkatkan produksi khususnya pada sumur yang tidak lagi mampu mengalirkan fluida ke permukaan secara alami. Salah satu contoh umum penerapan ESP adalah pada sumur dengan GOR rendah dan kedalaman tinggi, di mana sistem ini sangat efektif untuk mengangkat fluida dengan volume besar dari kedalaman yang sulit dijangkau oleh metode lain. Berdasarkan data dari jurnal yang saya gunakan sebagai referensi, pemasangan ESP mampu memberikan peningkatan produksi yang signifikan. Nah, ada beberapa kriteria pemilihan ESP. Yang pertama itu di mana produksi fluida atau debit harian, terus kedalaman total, selanjutnya komposisi fluida yaitu ada minyak, air, gas, dan solid. Terus ada tekanan dan temperatur reservoir.
terakhir itu ada daya listrik yang tersedia di permukaan. Nah, kelebihan dan kekurangan ESP. Untuk kelebihannya itu memiliki kapasitas produksi tinggi, cocok untuk sumber dalam, terus operasi otomatis dan stabil. Untuk kekurangannya itu tidak tahan gas dan pasir, biaya awal tinggi dan sulit diperbaiki. Nah, ada kita perkembangan teknologi SP di dunia yang makin maju ini adalah salah satu inovasi utamanya itu adalah penggunaan variable speed drive atau VSD. Alat ini memungkinkan kecepatan motor ESP disesuaikan dengan kondisi fluida di dalam sumber, seperti fluktuasi debit atau tekanan dengan VSD. Operasi pompa menjadi lebih efisien dan umur alat juga lebih panjang. Ini telah dikembangkan sistem Smart ESP yang dilengkapi dengan sensor tekanan dan suhu. Sensor ini memungkinkan pemantauan kondisi sumur secara real time dari permukaan sehingga operator bisa mengambil keputusan lebih cepat jika terjadi anomali atau eh, hal yang tidak diinginkan. Teknologi ESP terbaru sudah dirancang untuk tahan terhadap kondisi ekstrim seperti suhu tinggi dan kandungan gas yang tinggi atau GOR tinggi, yang sebelumnya menjadi tantangan besar bagi pompa jenisnya. Kesimpulannya, ESP merupakan solusi artificial lift yang efisien untuk sumber dalam. Pemilihan ESP harus memperhatikan kondisi teknis sumur dan fluida. Perkembangan teknologi ESP membuka peluang optimasi produksi. Nah, ini adalah referensi yang saya pakai jurnal dengan penulisnya adalah Benjamin JT tahun 2015. Sekian, terima kasih. Bila ada kata atau ucapan yang salah, mohon dimaafkan.